sekalian, selanjutnya kita memasuki presentasi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak yang mulia Dr. Pri Pambudi SH.MH. Beliau adalah Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang akan membahas topik problematika mafia tanah di Indonesia, solusi dan strategi penegakan hukum untuk keadilan dan kepastian hukum. Kepada Yang Mulia Dr. Pri Pambudi SH.MH, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, para narasumber, para peserta webinar yang saya hormati, kepada saya diminta untuk menyampaikan materi terkait dengan problematika mafia tanah. Namun demikian, izinkan saya menyampaikan materi yang sebenarnya sudah beberapa kali saya sampaikan di beberapa forum, hanya saya tambahkan sedikit beberapa perubahan, karena secara umum materi yang disodorkan hampir sama, karena itu saya tidak ingin merubah materi, hanya kemungkinan menambah atau merubah di sana-sini seperlunya. Selain itu, saya juga hanya ingin menyampaikan mengenai hal-hal yang terkait dengan perkara-perkara mafia tanah yang menjadi kasus, menjadi perkara di pengadilan. Dari sisi kewenangan pengadilan, pertama-tama adalah hakim itu pasif, sehingga hakim dilarang mencari-cari perkara untuk diajukan kepadanya. Hakim hanya akan memeriksa perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, asasnya adalah hakim dilarang menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kalau ada perkara yang diajukan kepada hakim, tetapi tidak semuanya kasus-kasus terkait dengan tanah itu merupakan kasus mafia tanah. Sehingga hakim seringkali tidak mengetahui atau tidak mempunyai kepekaan dalam memeriksa perkara terkait bahwa perkara itu terkait dengan tanah. Nah, ini pada umumnya penciuman hakim terhadap kasus-kasus tanah yang diajukan kepada hakim harus diperiksa, harus dicium baunya, akan tercium juga baunya secara tidak sengaja atau sengaja, bahwa itu adalah kasus-kasus tanah. Oleh karena itu, dalam hal hakim mempunyai penciuman terhadap perkara yang sedang diperiksa kepadanya, ada aroma mafia tanah, maka hakim harus seketika itu juga membuat perhatian khusus, memfokuskan pada hal-hal yang apakah benar perkara yang diperiksanya itu terkait dengan mafia tanah. Itu yang pertama. Yang kedua, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat itu adalah berkaitan dengan hakim dianggap mengetahui hukumnya, ius curia novit. Oleh karena itu, kewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat itu harus diarahkan pada hasil akhir dari putusan yang dihasilkan oleh hakim adalah berkeadilan. Saya beberapa kali menyampaikan, lebih dulu mana keadilan dengan kemanfaatan atau kepastian hukum. Saya selalu mengutamakan keadilan. Tapi kalau saya memutus suatu perkara dan menurut saya itu sudah didasarkan pada keadilan, pasti ada pihak yang kalah, pasti ada pihak yang menang dalam perkara perdata. Pada umumnya yang kalah akan mengatakan hakim tidak adil. Yang menang pasti akan mengatakan hakim adil. Yang menjadi persoalan,
pihak-pihak yang memperjuangkan menang di pengadilan itu seringkali tidak peduli terhadap cara-cara yang ditempuh. Nah, inilah salah satunya yang dipakai oleh mafia tanah untuk memenangkan perkara-perkara tentang tanah. Penguasaan tanah melalui jalur pengadilan ini pada umumnya selalu tidak murni hukum. Artinya, pasti ada sesuatu yang digerakkan di balik penegakan hukum. Sesuatu yang digerakkan ini adalah mempengaruhi hakim, mempengaruhi kalau pidana mungkin dari kepolisian, dari kejaksaan, lalu pengadilan. Kalau peralihan hak pasti mempengaruhi pejabat atau pegawai di kantor BPN, ATR. Dan ini diakui oleh Pak Menteri ATR, Kepala BPN, pada waktu seminar dengan kami di KY. Dan beliau menyatakan bahwa kami sudah mengambil keputusan orang-orang yang bersalah itu dipecat. Beliau tegas. Nah, tapi tidak demikian dengan pengadilan. Pertama, pengadilan punya asas kebebasan hakim. Siapapun tidak dapat mempengaruhi. Tapi marilah kita coba, apakah benar hakim itu bebas? Kalau menurut Ketua Mahkamah Agung waktu itu, Dr. Harifin Tumba mengatakan kebebasan hakim itu ditujukan untuk tercapainya keadilan para pencari keadilan, bukan untuk hakim. Kebebasan hakim itu bukan untuk hakim, tetapi untuk para pencari keadilan memperoleh keadilan melalui kewenangan hakim. Nah, ini berputar-putar merupakan asas yang tidak semua hakim mampu memedomani, memahami ini. Karena itu saya bahagia sekali dalam webinar seperti ini, seharusnya hakim-hakim, peradilan umum, peradilan tun, dan peradilan agama itu banyak diundang, banyak disertakan sebaiknya. Karena ini juga merupakan sosialisasi agar hakim-hakim itu mempunyai wawasan, mempunyai penciuman yang tajam bahwa kasus yang sedang ditanganinya mempunyai aroma mafia tanah. Saya sepakat tadi dengan pembicara sebelumnya bahwa mafia tanah ini mestinya disikapi sebagai extraordinary case. Atau kalau dalam pidana extraordinary crime. Sehingga perlakuannya diperlukan perhatian khusus dan bukan hanya kemampuan kita membaca materi yang di atas meja, menggali fakta-fakta di muka persidangan, menemukan apa faktanya, lalu apa hukumnya, lalu dicocokkan. Bukan hanya itu, tetapi juga intuisi. Feeling kita itu sebetulnya seperti apa. Kalau tidak seperti itu, mafia tanah ini hampir sulit terdeteksi. Karena apa? Mereka sudah tahu persis kalau sertifikat itu merupakan bukti terkuat, terpenuh hak atas tanah, maka mereka akan mencari jalan supaya semua tanah yang ingin dia kuasai itu disertifikatkan. Lalu caranya adalah PPAT, dia pengaruhi, kantor BPN dia pengaruhi sehingga terbit sertifikat, karena dengan memegang sertifikat, bagaimanapun caranya dia memperoleh itu akan dia perjuangkan. Yang penting begitu pegang sertifikat, dia yakin itu akan menang. Di sisi lain, kalau sertifikat dijadikan dasar pembuktian di muka persidangan, hakim akan berpedoman dalam perkara perdata, pembuktian bersifat formil, sehingga bukti surat, kalau di situ tercantum nama si A, maka A dianggap sebagai pemegang hak yang sah. Pertanyaannya, bagaimana kalau sertifikat itu diterbitkan secara melawan hukum, secara tidak sah, tidak sesuai dengan prosedur? Ini yang tidak bisa diketahui oleh hakim.
kecuali oleh intuisi tadi, oleh naluri hakim, feeling. Pada umumnya itu juga bisa diketahui berdasarkan pengalaman. Kalau sudah lama memutus, selama mengikuti banyak berbagai kasus, dia akan mempunyai feeling. Tapi kalau hakim sepenuhnya mendasarkan pada bahwa pemegang sertifikat otomatis dia sebagai pemilik, sementara ada gugatan mengenai penguasaan tanahnya, mengenai prosedur penerbitan sertifikatnya, hakim wajib seketika itu memikirkan benar enggak ini. Apakah benar penerbitan sertifikat itu didasarkan pada alas hak yang benar? Apakah benar penerbitan sertifikat didasarkan pada alas peralihan hak sah menurut hukum? Beberapa kasus yang sempat kami tangani itu melihatkan bahwa kasus-kasus di muka pengadilan itu nyata bahwa mafia tanah itu benar-benar ada. Tapi kan hakim tidak bisa berjalan sendiri. Karena itu bantuan dari rekan-rekan advokat, rekan-rekan notaris, benar-benar jangan lepas tangan atau cuci tangan pada waktu umpamanya PPAT menerbitkan AJB, PPJB, AJB, lalu peralihan hak terbitnya sertifikat oleh kantor BPN. Karena apa? Beberapa kasus orang yang berhutang dengan jaminan tanah kepada rentenir, rentenirnya datang sendiri ke notaris PPAT melakukan peralihan hak atas tanah tanpa orang yang berhutang tadi, si pemilik sertifikat menghadap. Tidak ada penghadapan dari orang yang memiliki sertifikat. Tapi dibuatkan PPJB dan AJB-nya oleh PPAT. Kasus terbaru adalah bagaimana mungkin kasus ibunya Nirina Zubir itu tidak pernah menjual, tidak pernah mengalihkan, tapi bisa beralih atas nama asisten rumah tangganya. Ini yang memang kita tidak habis pikir, bagaimana peralihan hak itu bisa dilakukan dengan bantuan PPAT, lalu diterbitkan sertifikat oleh kantor BPN. Tapi alhamdulillah, kepolisian bergerak cepat, bisa ditangkap, bisa ditangani secara hukum, dan semuanya diproses. Hebat lagi, Kementerian ATR BPN, Pak Menteri, langsung memecat PPAT yang bersangkutan. Seingat saya ada 2 orang PPAT yang dipecat, dicabut izinnya sebagai PPAT. Ini langkah yang luar biasa. Hebat. Hebat. Kenapa? Karena ini harus menjadi betul-betul efek jerah bahwa perbuatan peralihan hak yang melibatkan sifat kemafiaan tanah itu hanya diselesaikan dengan dipecat. Tidak bisa dengan sanksi. Maksud saya, sanksi umpamanya tidak boleh praktek selama 1 tahun, 2 tahun tidak. Pecat itu paling bagus. Kenapa? Karena itu juga menghindari efek berikutnya kalau perkara sampai ke pengadilan. Begitu perkara sampai ke pengadilan, hakimnya berpendapat, kan sertifikatnya sudah beralih. Sudah atas nama si asisten rumah tangga, sudah dijual lagi, sudah berpindah lagi. Bayangkan ibu-ibu pemilik tanah yang kehilangan tanah secara percuma sama sekali tidak tahu, tidak dipikirkan oleh hakim. Saya ingin menyampaikan beberapa kasus yang kebetulan sebelum Bapak Presiden menyampaikan ketegasannya untuk memberantas mafia tanah, pada tahun 2019 saya sudah memutus perkara yang nyata-nyata itu terkait dengan mafia tanah. Perkara nomor 2276K tahun 2019. Ini kami putuskan tanggal 17 September tahun 2019. Ini beberapa kali saya ulang di beberapa forum karena ini
nyata, semua menyadari bahwa ini terjadi sebagai mafia tanah, tapi tidak ada perlindungan hukum. Akhirnya sampai Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, kami batalkan semua. Ini artinya, boleh saya izinkan saya ceritakan dulu. Tadi sudah disebutkan oleh pembicara sebelumnya, modus dari mafia tanah adalah membuat laporan kehilangan sertifikat. Dalam kasus tanah di Malang ini tanah milik TNI AU. Sudah masuk ke dalam daftar inventaris kekayaan negara Kementerian Pertahanan. Tanah TNI AU ini dikuasai seluas 1.404 meter, ini sudah dikuasai sejak tahun 68 kalau saya tidak salah. Tiba-tiba tahun 2012 ada orang yang membuat laporan polisi kehilangan sertifikat. 11 Oktober 2012 diterbitkan sertifikat pengganti karena ada laporan kehilangan. 22 Oktober dijual kepada orang lain dengan harga 7,750 M. Pihak pembeli terakhir menggugat TNI AU supaya TNI AU keluar dari tanah itu. TNI AU kaget, loh, ini digugat kok. Saya tidak tahu menahu dasar hukum apa yang dipakai. Ternyata punya sertifikat. Loh, kalau pada waktu peralihan hak itu sebelum diterbitkan sertifikat kan mestinya ada pengukuran tanah. Pengukuran tanah pun tidak dilakukan. Kalaupun dilakukan TNI AU tidak tahu. Padahal itu tanah seluas 1.400 meter persegi itu sudah digunakan sejak tahun 68 untuk asrama TNI AU. Berarti ada penghuninya di situ. Dikuasai terus-menerus tanpa gangguan. Si penggugat minta agar TNI AU diperintahkan untuk keluar dari tanah itu. TNI AU sebagai tergugat mengajukan kasasi. Karena PN kalah, PT kalah, TNI AU kasasi ke Mahkamah Agung. Begitu saya baca pertama, saya sudah merasa ini pasti ada yang nggak benar. Setelah kita pelajari benar-benar, bagaimana mungkin dengan laporan kepolisian, BPN bisa menerbitkan sertifikat, sementara di atas tanah secara nyata ada pihak lain yang menguasai, yaitu TNI AU. Nah, ini pasti mafia. Dalam tingkat kasasi, putusan Yudex Fakti, pengadilan negeri yang dikuatkan oleh pengadilan tinggi, kita batalkan. Itu masih untung karena gugatan kita nyatakan tidak dapat diterima. Karena pihak notaris yang membuat AJB, membuat transaksi peralihan haknya, PPJB dan AJB-nya, tidak dijadikan sebagai pihak. Ini jalan tengah saja sebetulnya. Kalau mau ekstrim, ini sebetulnya kita tolak gugatan, selesai. Belakangan saya juga memikirkan, kenapa waktu itu tidak saya tolak saja? Karena memang ini kerjaan mafia. Nah, ini satu contoh bahwa keterlibatan PPAT itu selalu ada dalam praktek perkara yang kami tangani. Akhirnya TNI AU, Biro Hukumnya, 3 orang perwira, kolonel, datang ketemu saya setelah itu, tapi bukan terkait dengan perkara itu. Mereka melaporkan tanah-tanah TNI AU yang lain di mana-mana dijadikan objek gugatan oleh pihak-pihak yang sama sekali tidak berhak. Terakhir, dalam minggu ini, berapa hari yang lalu, kami memutuskan lagi. TNI AU di Lampung, di Kalianda, itu ada tanahnya yang dijadikan sebagai objek gugatan oleh pihak-pihak yang sama sekali TNI AU itu tidak sebagai pihak dalam perkara itu. Berkekuatan hukum tetap pada waktu mau dieksekusi, pada waktu pelaksanaan eksekusi, para pihak yang menang dan yang kalah dengan petugas pengadilan datang ke tanah TNI AU melakukan pengukuran-pengukuran sesuai dengan bunyi amar putusan. Di situ baru tahu TNI AU
bahwa ini kalian ada apa? Kok mengukur-mengukur tanah TNI AU? Orang yang pihak berperkara mengatakan ini adalah tanah yang menjadi objek sengketa antara A dan B tadi. Loh, kok saya TNI AU tidak dijadikan sebagai pihak? Akhirnya TNI AU mengajukan perlawanan. Untungnya perlawanan ini di Yudas Wakti dikabulkan. Dikuatkan oleh PT dan kita di kasasi tinggal menguatkan saja. Ini artinya, bayangkan sekarang, aset-aset tanah terbesar itu dimiliki oleh TNI dan Polri. Karena memang untuk latihan tembak, untuk lapangan terbang, untuk latihan tempur, segala macam itu mereka lahannya luas. Tapi belum semuanya tersertifikat. Oleh karena itu saya menghimbau kepada dinas hukum masing-masing angkatan tadi, mbok tolong dibuatkan anggaran untuk pensertifikatan supaya kalau nanti perkara masuk ke pengadilan, pengadilan tidak repot untuk untuk membackup itu dari sisi hukum. Bagaimana kalau hakimnya tidak mempunyai wawasan tentang mafia tanah? Itu satu. Dan incaran mereka adalah tanah-tanah yang luas milik TNI dan Polri itu. Kenapa? Karena tidak semuanya terurus oleh TNI Polri karena saking luasnya. Kalau disertifikatkan, mereka juga butuh anggaran banyak. Karena itu saya waktu itu berdiskusi, saya usulkan coba diajukan anggaran multi-year. Jadi tiap tahun punya anggaran untuk mensertifikatkan tanah sebagian sana, sebagian sana. Nanti tahun depan ada anggaran lagi bagian sana. Supaya apa? Memperoleh kepastian haknya. Kalau tanah sudah disertifikatkan. Ada lagi modus, terutama orang-orang yang terjerat rentenir. Pinjam 40 juta rupiah kepada rentenir, sertifikat diserahkan kepada rentenir. Oleh rentenir dibawa ke PPAT, tanpa orang yang meminjam tadi, pemilik sertifikat, menghadap PPAT. Dibuatkan AJB, akhirnya balik nama sertifikat beralih menjadi atas nama rentenir. Oleh rentenir dipinjamkan ke bank, tidak bayar. Oleh bank akhirnya dieksekusi. Begitu dieksekusi, orang yang meminjam baru tahu bahwa saya dulu perjanjiannya adalah pinjam uang dengan jaminan tanah, bukan jual beli. Bagaimana mungkin dalam peralihan hak itu ada AJB yang dasarnya adalah jual beli. Sementara orangnya tidak pernah menghadap. Yang menghadap hanya rentenir tadi. Ini saya tidak membayangkan orang bisa kehilangan hak dengan sangat mudah hanya karena PPAT. Dan apa juga BPN tidak melakukan pemeriksaan konfirmasi kepada pihak-pihak yang sebelumnya memegang hak atas tanah itu. Akhirnya orang yang hutang tadi 40 juta menjadi 125 juta, 120 sekian juta, itu bunga berbunga berarti. Sudah kehilangan tanah lagi. Sampai ke pengadilan masih kalah lagi. Ada satu lagi. Koperasi simpan pinjam. Sertifikat dijadikan jaminan di koperasi simpan pinjam, tapi disimpan oleh direkturnya. Oleh direktur diam-diam dibalik nama menjadi atas nama direktur. Tapi tetap diberikan pinjaman. Berarti pinjaman ini tanpa jaminan. Karena jaminan tadi sertifikat dibalik nama menjadi atas nama direktur. Kesalahannya adalah sudah memberikan jaminan koperasinya tanpa jaminan. Sertifikat dibalik nama atas nama direktur. Ini modus juga. Dan ini beberapa kali terjadi. Sehingga ini adalah bagian dari perbuatan mafia tanah. Tapi alhamdulillah yang ini kita batalkan. Sampai di Mahkamah Agung. Saya menghimbau rekan-rekan tadi ada Serikat Pengacara Syariah. Saya menghimbau rekan-rekan nanti kalau bertemu dengan kasus-kasus seperti ini, tolong membantu hakim kalau sampai perkara itu ke pengadilan, berikan penerangan, pencerahan bahwa kasus ini adalah kasus mafia tanah. Supaya hakim itu memberi perhatian khusus
atas kasus-kasus tanah. Saya memperhatikan setiap ada tanah developer membangun sekian ratus hektar umpamanya, tanah yang berbatasan dengan tanah developer pasti kecaplok. Mereka bulldozer semuanya, nggak peduli. Sehingga tanah yang di sebelahnya milik petani hilang, petani tidak berdaya. Hukum tidak bisa melindungi. Kenapa? Karena selalu kalah sampai di pengadilan. Dan ini belum tentu kita bisa mencium adanya bau mafia tanah. Kenapa? Karena mereka merasa raksasa, bisa melakukan apa saja, dan pasti menang. Kata-kata pasti menang ini, toh nanti semuanya bisa saya urus. Pengadilan nanti bisa saya urus. Ini kasus nyata, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini kami tangani sehari-hari. Kalau umpamanya ada hakim anggota mempunyai wawasan soal itu, bisa membantu. Bagaimana dengan kalau majelis itu 3 orang? Ya kalau dua ini setuju dengan pendapat yang satu. Kalau tidak, kita kalah suara. Nah, yang menjadi perhatian saya selama ini adalah tanah-tanah TNI, tanah-tanah BUMN. Kemarin pagi juga kita tanah Pemda Surabaya berantem dengan bersengketa dengan BUMN. Terus tanah BUMN disikat oleh swasta. BUMN kalah. Tanah-tanah Pemda. Nah ini kalau tidak menjadi perhatian kita semua, ya hakim pengadilan tidak bisa berdiri sendiri. Karena itu tolong dalam hal ada kasus-kasus yang menurut penciuman Bapak Ibu ada mafia tanah dan Bapak Ibu memang ingin membantu, tolong berikan pencerahan supaya semua penegak hukum, semua aparat dari PPAT, dari BPN, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, notaris terutama, itu dicerahkan, dikawal. Saya jujur aja, kasihan sekali, banyak sekali masyarakat yang tidak berdaya karena ini. Bahkan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, itu ada petani sudah menggarap puluhan tahun, tiba-tiba tanah itu sudah terbit sertifikat atas nama istri A dan istri B yang dua-duanya pejabat di daerah setempat. Petani tidak punya surat-surat, hanya menggarap sekian puluh tahun terus-menerus. Petaninya menggugat. PN kalah, PT kalah. Bayangkan. Sampai di Mahkamah Agung saya batalkan semua. Kenapa? Karena penerbitan sertifikatnya tidak didasarkan pada alas hak yang benar. Nah, karena itu dari sisi pengadilan kami menghimbau agar Bapak Ibu yang mempunyai wawasan, ada penciuman bahwa ini kasus tanah yang terkait dengan mafia tanah, bantu pengadilan, bantu penegak hukum. Jangan justru terlibat di dalamnya, terutama PPAT, para advokat. Berapa hari yang lalu saya juga berbicara dengan developer yang mengatakan, kami sudah mendekati masyarakat, Pak, tapi masyarakat tidak mau. Tapi ini big question ya bagi kita. Ini kalau kita tengahi benar-benar, nah ini advokatnya jangan ikut main di tengahnya. Karena kalau developer pasti kuat, masyarakat pasti lemah. Nah, tinggal kita mau berdiri di mana. Saya kira dari saya itu saja, sekedar membuka wawasan. Saya hanya mengimbau bantuannya agar kalau ada perkara soal mafia tanah di pengadilan, bantu hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.